Been broken, beaten down, tasted dirt as I hit the ground. You were there through it all. How far you gonna go before you know what you should've known? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Erwin Seiki. Nah sekarang gue mau bercerita tentang medsos. Sekarang kan eranya medsos ya, seperti halnya YouTube, Instagram, FB, Twitter, TikTok, Snack Video, Hello dan lain-lainnya. Dan hampir semua orang di dunia sepertinya sih sudah pada pakai gadget. Bisa terutama Android ya, HP. Yang kalau gue bicara di Indonesia itu dari anak-anak SD itu udah pada pakai yang namanya HP. Karena mereka memang suka di dalam isi HP tersebut. Sebenarnya kalau teleponan sih mereka jarang. Paling ya WA lah, paling YouTube terutama, juga yang lainnya. Sini gue bercerita tentang medsos atau gadget. Karena sekarang kan untuk menjadi orang terkenal ya dulu kan lewat TV, berupa ya mungkin casting atau apa di acara untuk muncul di siaran TV tersebut, misalkan di film atau di acara lainnya. Cuman kalau sekarang ada jalan pintas ya dengan adanya gadget atau medsos. Dan medsos yang paling besar dan downloadernya paling banyak, penontonnya paling banyak, pemakainya paling banyak ya tentunya YouTube. Di mana-mana, di seluruh dunia, di seluruh kawasan. Saking orang manusia sekarang ini ke gadget tersebut, ke medsos tersebut, itu kayaknya udah bukan kebutuhan sekunder lagi, sepertinya primer. Dan orang berlomba-lomba untuk memakai gadget tersebut dengan cara ya bisa sebagai dirinya dimunculkan di dunia medsos tersebut, atau juga dia melihat medsos orang lain. Ya nggak mesti bintang, bahkan banyak juga orang yang tadinya orang biasa, karena konten dia viral akhirnya dia menjadi tenar. Dia bisa sekelas selebritis, bintang. Dan gadget atau HP ini, terutama ini HP ini, apapun mereknya, ini yang melindas seperti halnya pager, telepon umum atau wartel, warnet, kartu pos, surat-suratan, itu udah dilindas semuanya. Kalau kartu pos mungkin oleh WA. Nah, WA tuh mana lagi selain pakai HP. Juga kirim-kiriman surat, ucapan, lebaran atau ulang tahun atau hari raya yang lainnya, itu semuanya memakai HP atau gadget. Ya bisa juga lewat PC atau laptop, pengirimannya by email tentunya. Dan semua orang pasti pada mempunyai akun atau email. Karena untuk membuat konten atau membuka HP, terutama konten itu harus punya akun. Akun bisa email tapi rata-rata pakai email. Ada juga yang pakai nomor HP. Dan sekarang ini sangat mewabah sekali. Kadang-kadang terutama para ABG mungkin, tapi kayaknya anak orang dewasa juga banyak yang janjian ketemu di satu tempat, misalkan di restoran atau di tempat ngumpul. Yang kalau menurut gue sendiri percuma lu ngapain ngumpul kalau setelah ngumpul masing-masing sibuk dengan gadgetnya atau dengan HP-nya. Dan di jalan juga kadang ada orang sambil megang HP ketawa-ketawa sendiri, atau lagi tiduran atau lagi santai. Bahkan saking digandrunginya HP tersebut, karena suka lupa sama yang lain. Dan sering terjadi di dunia medsos tersebut ya, perselingkuhan,
atau transaksi yang positif atau negatif. Tapi di situ juga ada yang hal-hal positif, misalkan belajar, ya bisa belajar seperti halnya sekolahan atau kuliah, atau juga belajar agama, itu ada di HP kalau untuk digunakan untuk hal-hal yang positif. Dan di situ juga ada film-film seperti semua jenis film, dari film horor, kolosal, atau film-film yang lainnya, film remaja dan lain-lain. Juga ada film-film yang sifatnya tanda kutip film dewasa, tentunya yang belum pas untuk anak-anak di bawah 17. Cuma dengan harus modernisasi ini ya susah dibendung teknologi dengan cara apapun. Walaupun di negara kita sendiri, Indonesia, itu kan udah diprotek oleh Kominfo supaya tidak bisa melihat film-film yang sifatnya dewasa, karena memang tidak cocok untuk budaya kita, apalagi anak-anak yang di bawah 17-18 tahun. Tapi dengan adanya seperti aplikasi yang pendobrak itu, kadang-kadang masih bisa disiasatin. Karena memang aplikasinya juga ada di Play Store atau App Store untuk Apple. Ya, intinya memang perkembangan sekarang memang udah semakin modern, udah serba satelit, serba virtual, dan juga ya semuanya bermula dari internet, dan internet ini udah mewabah kemana-mana. Bahkan dengan adanya kemarin wabah corona, anak-anak sekolah, kuliah maupun kerja itu kan rata-rata udah di rumah, dan dia kerjanya ya by internet, by laptop, PC, atau HP, termasuk pertemuan, Zoom meeting jarak jauh ya, atau Google Meet, itu semuanya udah lewat gadget, lewat internet. Dan internet rata-rata rumah sekarang udah, terutama di kota-kota besar, udah memasang wifi, udah jaringan semua. Karena kalau dipikir-pikir, kalau dengan membeli kuota dari satu rumah, anggap aja ada di situ ada 4 jiwa, yang paling kecilnya itu SMP atau SD, itu udah rata-rata memakai HP, itu berarti udah 4. Kalau kali sebulan per unitnya misalkan 100.000 kuota, udah 400 dengan wifi, ya banyak yang harga di bawah itu, setengahnya bisa. Nah, perkembangan gadget tersebut tuh udah nggak bisa dibendung ya, dan itu juga menandakan bahwa bumi itu semakin kecil, karena kita bisa ngobrol jarak jauh ya, kita di sini dan yang satunya ada di benua mana, misalkan Eropa atau Amerika, kita bisa ngomong langsung berkat kemajuan teknologi. Jadi kita berhubungan sama siapapun gampang, sama teman yang jauh di luar pulau atau di luar negeri itu gampang. Tidak seperti dulu, zaman surat atau telepon interlokal, internasional, yang juga bayarnya mahal. Dan sekarang memang sangat digandrungi sekali dunia gadget tersebut, terutama anak-anak remaja yang utama. Remaja tuh SMP, SMA, bahkan SD, dan mereka bisa nonton YouTube bisa berjam-jam. Paling anak kecil kadang satu konten yang memang dia sukai diulang-ulang dengan nonton acara yang disukainya. Dan sepertinya siaran TV juga kurang laku untuk saat ini. Mereka memilih dari internet, banyak pilihan, apapun ada di situ. Mau film yang dia sukai, jenisnya apa ada, olahraga, ilmu pengetahuan, itu semuanya ada. Dan kita juga bisa ngetik atau panggilan ya lewat internet juga, sekarang udah bisa. Semua medsos seperti WA, Telegram, atau yang lainnya lah, itu semuanya termasuk FB itu udah bisa berhubungan dan bisa video call. Dan memang akibat dari teknologi maju tersebut banyak terjadi perselingkuhan atau yang lainnya di Indonesia atau di dunia. Karena kita juga ketemu dengan teman-teman masa lalu seperti teman SMP, teman SD, teman SMA atau teman kampus. Ya lewat medsos akhirnya terjadi reuni dan kita ketemu lagi. Kalau dulu kan udah berpisah
dalam artian kelulusan sekolah, itu kan agak sulit sebelum adanya internet. Untuk ketemu tuh susah nyari dia. Misalkan nyari teman SMP gue sih, tuh di mana Rimba. Kok sekarang mudah, karena semua orang rata-rata punya akun. FB itu rata-rata pasti punya. FB dan ya FB yang utama rata-rata punya. Belum Instagram. Udah sebagian besar juga udah mau abah juga. Twitter mungkin kalangan atas saja kalau Twitter, karena lebih condong seperti yang banyak ke politik kalau menurut gue. Ada lagi yang dari Cina seperti TikTok, snack video, belum yang karaokean, racing dan lain-lain. Dan nggak gue sebutin yang lain, kayaknya pemirsa tahu dari versi HP. Karena sekarang kalau mau beli HP juga, ya udah ada di dalamnya aplikasi tersebut. YouTube tuh udah pasti ada, Instagram tuh udah pasti ada, FB udah pasti ada di HP. Dan sekarang ini ya TikTok yang udah pasti ada di HP kalau kita beli baru. Apapun mereknya rata-rata ada. Memang ada yang nggak semua ada. Cuman kalau yang tadi gue sebutin sih, terutama YouTube, Instagram atau FB itu udah pasti ada beli HP. Apapun mereknya, dimanapun belinya. Di Indonesia, kalau di luar gue rasa sama. Perkembangan dari teknologi yang sangat maju ini. Dan kalau mama dipakai positif ya bisa, kita bisa berjualan juga di situ. Jualan online, mau makanan atau barang. Pembayaran juga sekarang kan zamannya udah zaman virtual juga. Lewat aplikasi juga seperti Oppo atau Dana. Dan mungkin di antara orang-orang juga yang punya uang cash banyak, kayaknya jarang ya di kantong. Paling mungkin segede-gedenya 200-300 ribu kali di kantong, terutama orang kaya gitu. Karena sekarang udah serba virtual, pembayaran dan lain-lain. Entah semakin depannya kayak gimana lagi dengan teknologi tersebut. Yang pasti sekarang kebutuhan dari kuota atau pulsa itu udah kebutuhan yang primer, udah kayak sembako, bukan sekunder lagi. Kayaknya itu dulu obrolan gue hari ini, yang konten ini yang nggak terlalu panjang, tentang dunia medsos atau gadget di era sekarang ini, tahun 2022. Dan tak lupa gue minta dukungan dari para pemirsa demi perkembangan channel ini. Bagi yang belum subscribe, please subscribe, like, share, and komennya. Garun Segi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Last I can fall.